It's Seeker Time. Halo Family Seeker, balik lagi sama kita berdua. Di episode kali ini kita mau bawain cerita mengenai seorang penyanyi, Ya, penyanyi betul. penyanyi kondang asal Tiongkok, namanya adalah Chai Sukun. Ya, Nah, dia itu lahir di Wenzhou, Zhejiang, China pada tanggal 2 Agustus 1998. mm, Nama bekennya itu biar gampang nyebutnya, kita panggil aja Kun ya. ya, Heeh, Sikun gitu ya. Kun. Dia memulai karirnya di dunia hiburan sejak usia muda. Ya. Di balik kesuksesannya sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, penari, dan juga aktor, Hmm. ada banyak cerita menarik tentang perjalanan karirnya yang penuh lika-liku. Nah, yang penuh lika-liku guys, Seperti apa ceritanya? mainkan. Jadi awal perjalanannya itu bermula saat dia tuh mengikuti ajang pencarian bakat Up Young. Hmm. Itu tuh di tahun 2012. Dan dia tuh berhasil masuk ke dalam 200 besar nasional. Hmm. Cukup banyak ya, 200 orang tuh berarti ya. Hmm. Nah, dari sana, Sikun ini tuh mulai dikenal dan bahkan mendapat beberapa peran kecil nih di drama televisi seperti Half Fairy Tale and Policewoman Lee Chun Chun. Hmm. Nah, lalu di usia yang ke-16 tahun tuh dia pindah ke Amerika untuk sekolah di Simi Valley, California. Meskipun sempat menetap di sana, cintanya pada dunia hiburan nggak pernah padam. Nah, Di tahun 2015, Kun kembali ke Asia dan mengikuti acara Super Idol. Itu sebuah program pencarian bakat yang diproduksi oleh jaringan TV Korea dan China. Jadi wah, collab. collab dua negara ya. Cakep tuh. 2 tahun bertahan dalam persaingan ketat, Kun berhasil menduduki posisi 3 besar. Setelah itu, dia debut sebagai anggota boyband grup Swin di China. Ya, cuman sayangnya nih Family Seeker. Akibat manajemen yang kurang mendukung, jadi Swin itu jarang tampil dan popularitas mereka pun juga makin lama makin merosot. Jadi manajemen yang salah nih. Iya, manajemennya kurang bagus ya. Nah, Kun ini tuh akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dan melanjutkan perjalanan karirnya secara independen. Jadi dia sendiri aja nih gitu kan. Karena manajemen gua nggak bener nih gitu kan. Jadi perjuangannya tuh memang berbuah manis. Ketika dia itu ikut ajang Idol, namanya tuh produser sebagai trainee independen pada akhir di tahun 2017. Oke. Dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul I Wanna Get Love, Kun ternyata berhasil menarik perhatian besar dari penonton. Dan hebatnya, dia itu berhasil meraih peringkat 1 di kompetisi ini. Wah, keren. Dengan ciptaan lagu sendiri ya. Iya. Pada tahun 2018, tepatnya di bulan April, ia debut sebagai leader dan juga center dari sebuah grup band, boy band ya tepatnya ya, yang namanya 9%, yang langsung mendapat sambutan hangat di kalangan para penggemar. Jadi pasca Idol produser ini, popularitas si Kun itu makin lama makin meroket, bro. Nah, lagunya tuh yang ciptaan dia sendiri nih. Namanya judulnya tuh Pull Up. Dan memang EP-nya tuh, debutnya tuh nomor 1 nih, bro. Oke. Dia tuh berhasil memecahkan rekor dan menduduki posisi puncak berbagai tangga lagu di China. EP itu apa tuh, bro? EP itu kayak album mini. Nah, itu dia guys. Album ini ya. Jadi namanya si Kun itu semakin dikenal luas dan dia tuh mulai mendapatkan berbagai penghargaan di dunia musik nih. Di tahun yang sama, Kun ini mendirikan studio pribadinya, namanya Kun Studio. Akhirnya dia bikin sendiri ya. Iya, jadi ternyata di jalan independen dia lebih berhasil. Betul. Dan ini merupakan sebagai bentuk komitmennya untuk terus berkarya secara mandiri. Nggak hanya di dunia musik, Kun juga aktif dalam kegiatan sosial, sampai-sampai dia dapat gelar sebagai Duta Kehormatan antara China dan Jamaika. Jauh ya. Sampai Jamaika ya, mainnya dia sampai Jamaika ya. Ia juga berharap bisa menjadi panutan positif bagi generasi muda, sekaligus mendorong pertukaran budaya antar kedua negara. Di tahun yang sama nih, Kun juga menggelar tur solonya nih yang pertama kali di Amerika dan juga di Inggris. Tiket untuk konsernya tuh di Los Angeles dan New York habis terjual dalam hitungan menit loh. Berarti banyak orang Chinese di Di sana sana ya? ya, mungkin bule-bule juga suka tuh gitu kan. Nah, itu tuh di tahun 2020-nya Kun juga bergabung sebagai mentor dalam acara Youth with You yang merupakan spin-off-nya dari Idol Producer nih. Bersama bintang internasional Lisa Blackpink. Oh, jadi ini bukan acara kaleng-kaleng ya, Betul. acaranya serius nih. Bersama para trainee di acara ini, Kun juga merilis single berjudul Lover, yang menjadi salah satu kolaborasi paling banyak di-download pada waktu itu.
Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, dia merilis lagu yang berjudul Home sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang harus menjalani lockdown. Iya, home ya, di rumah gitu ya. Pengen pulang gitu ya. Dengan cepat, lagu tersebut menjadi trending di berbagai platform musik dan juga media sosial di China. Jadi dia tuh ingin bebas dari kontraknya, Hmm, tetapi juga ingin mencari keadilan atas hak yang selama ini tuh diabaikan sama pihak manajemennya. oke. Ya sekarang bayangin aja nih, sebagai seorang artis, dia itu bersama anggota Swin yang tadi kita sebutin ya, Mm-mm. harus menanggung sendiri seluruh biaya kegiatan mereka. Mantap ya, menanggung sendiri. Kok malah jadi ngemodal? Ya itu dia. Jadi dari produksi album hingga fan meeting, itu nggak ada dukungan finansial dari pihak perusahaan. Oh, Yang oke. justru mengharuskan mereka itu menandatangani surat pengakuan utang Mm-mm. sebesar 1,1 juta RMB. Oh, jadi sama si manajemennya malah dirembesin ke artisnya. Oke, ini Betul. ada yang nggak bener ya. Dan kabarnya tuh uangnya dipakai untuk produksi acara Super Idol yang musim keduanya. Oke, lebih parahnya lagi nih Hmm. guys, ternyata mereka diberi waktu hanya 1 jam Hmm. untuk menyetujui amandemen kontrak tadi. Iya, iya, iya. Dokumen ini memotong pendapatan mereka dan memperpanjang durasi kontrak tanpa diskusi dengan anggota boyband Ah, Swin itu kan ini. berarti berat sebelah dong. Ya kan? Ya, sepihak lah ya. Namun masalah nggak berhenti sampai situ guys. Setelah Kun tampil di Idol Producer, Yihai malah menggugat balik pada Maret 2018. Perusahaan itu menuduhnya melanggar kontrak dan menuntutnya membayar 1,1 juta RMB serta kompensasi atas kerugian mereka. Jadi lucu ya bro ya. Si Kun ini kan dia dirugikan, Iya, tapi malah dituntut balik lagi sama si manajemen manajemennya. tadi ya. Jadi memang manajemennya nggak benar ya guys ya. Iya. Bahkan Yihai bersikeras agar Kun mematuhi kontrak yang dibikin sama mereka. Ironisnya mereka hanya memberi 30% dari penghasilan proyek drama, iklan, dan juga acara lainnya. Oh. Jadi benar kata lu, makin dirugikan. Sebenarnya gini, harusnya kebalik tuh bro. Artisnya Hmm, 70, manajemennya 30. 30, Ini betul, kebalik betul, ya. betul. Proses hukum ini berlangsung panjang ya guys ya. Pada Oktober 2018, pengadilan tingkat pertama memutuskan memenangkan Kun. Akhirnya Kun menang ya. Tapi Hmm. Yihai langsung mengajukan banding. Persidangan kedua dilakukan di Januari 2019 dan hasilnya diumumkan pada 19 Februari 2019. Seperti apa putusan akhirnya? Ternyata pengadilan memang mengakui tuntutan Kun dan membebaskannya dari kontrak yang membelenggu dia selama ini. Berarti tetap sampai dibanding berapa kali pun juga Kun tetap menang ya. Kun yang menang. iQIYI bahkan merilis laporan eksklusif tentang kemenangan ini, menandai akhir dari perselisihan panjang 2 tahun yang akhirnya berpihak pada Kun. Akhirnya Kun menang. Aduh, kita ikut lega ya. Di tengah konflik ini, pada 18 Januari 2019, Kun mendapat kehormatan sebagai duta besar ucapan selamat tahun baru Imlek pertama dari NBA. NBA basket tuh. NBA basket. Oh keren. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi dia muncul dalam iklan khusus sebagai seorang penggemar basket bersama 3 pemain bintang bintang ya? NBA. Keren. Keren, keren. Namun nggak lama kemudian muncul salah paham. Ada klaim yang menyebut bahwa Kun ini diangkat sebagai duta besar NBA yang sebenarnya nggak cocok gitu loh. Nggak cocok. Hal ini memicu munculnya video parodi yang menyindir Kun sebagai pemain basket. Jadi emang parodi gitu ya. dia tuh dianggap kayak, lu tuh nggak bisa basket sebenarnya. Dan dipakailah cuplikan video Kun di acara Idol Producer. Jadi Iya, bikin iya, lucu-lucuan bikin lucu-lucuan lah. ya. Ya itu sih udah menghina banget sih Iya, sebenarnya. ini mah ada orang yang nggak suka aja. Nah, Studio Kun itu merespon serius dengan mengeluarkan pemberitahuan hukum terhadap para pembuat video tersebut yang menganggap sebagai pelecehan dan pencemaran nama baik. Nah, bener kan? Iya, Jadi memang ini nggak lucu lah istilahnya gitu kan. Memang nggak ya pantes ya. nggak pantas gitu. Nggak sampai di situ Family Seeker. Pada tanggal 26 Juni tahun 2023, ada sebuah tuduhan pribadi muncul menyebutkan bahwa Kun itu pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Miss C. Tuh. Nah, itu tuh terjadi pada tahun 2021. Tuduhan itu menyebutkan bahwa Miss C ini menggugurkan bayinya mereka. Dan Kun itu harus membayar 500.000 yuan sebagai kompensasi. Oke. Dan tuduhan itu semakin meluas dengan kabar ibunya Kun itu menyewa detektif untuk memantau Miss C-nya itu.
ya khawatir karena adanya pemerasan. Oke, ya bisa aja dikerjain ya. Ya, jadi hingga akhirnya masalah ini tuh mereda setelah Miss Cheney melapor ke polisi. Oh, berarti serius. Serius, bro. Dan tuduhan itu berdampak besar. Video-video Kun tuh langsung dihapus dari platform streaming China, Central Television. Lalu pada tanggal 3 Juli 2023-nya, Kun akhirnya membuat pernyataan nih di Weibo-nya. Dia tuh mengakui bahwa hubungan itu terjadi antara suka sama suka. Jadi memang terjadi. Iya. Cuman itu kan terjadinya suka sama suka. Jadi nggak ada pemaksaan. Ya dia bilang istilahnya tuh ya di antara dua orang dewasa, jadi bisa mengambil keputusan masing-masing lah gitu kan. Dan keputusan aborsi itu tuh diambil dengan secara sukarela. Jadi dua-duanya tuh sambil persetujuan bersama, betul. Jadi dalam unggahannya tuh dia atau si Kun ini meminta maaf kepada publik dan juga para penggemarnya. Dia juga berjanji untuk lebih lebih baik lah ke depannya. Masalah yang berkaitan dengan perempuan ini ternyata nggak sampai situ aja. Oh, jadi bukan sama Miss C aja? Ada lagi? Di momen yang nggak jauh berbeda, itu ternyata muncul lagi tuduhan bahwa Kun ini pernah menjalin hubungan dengan seorang fans yang masih usianya 17 tahun. Tuduhan ini dia langsung bantah dan juga langsung lapor ke polisi. Oh, jadi dibantah ini, Mbak ya? Nggak benar ini ya? Bahkan pengacara Kun pun langsung angkat bicara, menyatakan bahwa mereka akan menindak tegas siapapun yang menyebarkan fitnah. Nggak lama, penggemar yang dimaksud ini mengklarifikasi bahwa rumor itu palsu dan beredar akibat paparazzi yang menyebarkan informasi nggak benar. Jadi memang ada momen seperti ini, ada juga yang cari kesempatan. Iya, benar. Jadi bisa dibilang ya memang perjalanan Kun penuh lika-liku. Tadi itu lika-liku laki-laki ya. Laki-laki. Dari berjuang melawan kontrak yang mengekang, menghadapi sorotan publik atas tuduhan pribadi yang memberatkan dia. Jadi ini bukan hal yang mudah juga. Betul. Di tengah semua ini ya dia terus harus berjuang ya. Melangkah maju terus. Berjuang di karirnya lah ya. Karena kan untuk masalah yang berhubungan sama hal-hal yang nggak pantas itu di China nih, sensitif ya? Sensitif dan juga ketat banget. Betul. Jadi memang dia harus memperbaiki image-nya lagi. Ya, dan juga harus berusaha mengambil hikmahnya dari setiap tantangan ya. Apalagi kan Kun ini sebagai artis yang masih muda ya. Masih muda. Jalannya masih panjang. Betul. Semoga dia masih bisa berkarya lebih baik lagi dan juga menghasilkan karya-karya yang lebih keren lagi. Oke, it's a wrap. Bungkus!